Dengarkan. Ada dizir yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Sebuah gelombang baru sedang menyapu dimensi lama. Dunia tidak lagi statis. Ia berubah. Dan kamu pun sedang berubah. Kamu bukan lagi sosok yang dulu bertahan dalam ketakutan atau menunda langkah karena bayang-bayang masa lalu. Kamu sedang meluruhkan kulit lamamu. Kamu sedang bangkit, bukan sebagai sisa dari masa lalu, tapi sebagai perwujudan baru dari sebuah janji agung yang telah lama tertulis dalam rancangan semesta. Kamu merasakannya, bukan? Ada aliran listrik di dadamu, seperti petir sunyi yang membelah langit jiwamu. Getarannya tidak salah. Kamu tidak gila. Kamu hanya sedang terbangun. Ini bukan undangan lembut. Ini adalah seruan mengguncang yang meminta kamu untuk berhenti ragu, berhenti mundur, berhenti mengecilkan dirimu agar orang lain merasa nyaman. Kamu dipanggil untuk keluar dari garis waktu lama. Dari semua narasi usang yang menahanmu, dari semua luka yang telah mengikis kepercayaan dirimu, dari semua suara yang mengatakan kamu terlambat atau tidak cukup. Inilah titik baliknya. Jika kamu masih membaca ini, itu berarti jiwamu sudah tahu. Kamu telah melewati badai. Kamu telah melewati kehancuran yang diam-diam membangun kekuatanmu. Dan sekarang, sebuah era baru sedang membuka pintunya di hadapanmu. Sebuah fase yang tidak menoleransi keraguan, tidak menerima kompromi. Kamu tidak akan pernah menjadi seperti dulu lagi, dan itu adalah anugerah. Maka dari itu, jika getaran dalam tulisan ini mengetuk batinmu, kirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap. Like video ini. Subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal satu pun dari pesan yang akan membangkitkanmu sepenuhnya. Dan tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan angka sembarangan. Itu adalah kunci simbolis, sebuah pernyataan bahwa kamu siap membuka gerbang baru dalam hidupmu. Karena mulai hari ini, kamu tidak hanya berjalan menjauhi bayangan lama. Kamu sedang melangkah memasuki terang takdir yang sebenarnya telah menunggumu sejak awal. Dan cahaya itu adalah kamu yang sejati. Bagian 1. Melampaui bayangan masa lalu. Ada masanya dalam hidup ketika bayangan tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi petunjuk bahwa terang sedang mendekat. Mungkin kamu telah lama berjalan sambil memeluk luka yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Luka dari harapan yang gagal, dari janji yang patah, dari impian yang kandas sebelum sempat mengudara. Dan selama ini, kamu terus melangkah, kadang terseok, kadang terdiam di persimpangan yang tidak memberi petunjuk arah. Tapi sekarang, semuanya berubah. Karena kamu bukan lagi penunggu masa lalu. Kamu adalah pejalan baru yang siap menjemput masa depan. Detik ini adalah saksi bahwa kamu telah melampaui titik balik. Rasa sesak yang dulu akrab di dada mulai mereda. Bisikan ragu yang kerap membayang kini tak lagi mampu menggetarkan keyakinanmu. Kamu mulai merasa ringan, bukan karena beban hilang, tapi karena kamu sudah tidak mengikatkan dirimu lagi pada hal-hal yang sudah seharusnya kamu lepaskan. Itulah tanda pertama bahwa kamu sedang meninggalkan garis waktu lama. Selama ini, ada kekuatan tak terlihat yang diam-diam mengawasi, mencoba meyakinkanmu
bahwa kamu terlalu rusak untuk memulai lagi, terlalu hancur untuk dibentuk kembali. Mereka adalah ilusi yang berbisik halus namun menyesatkan, membuatmu percaya bahwa stagnasi adalah takdir. Tapi kamu tahu, dalam dirimu ada sesuatu yang selalu menolak untuk mati. Sebuah percikan yang tidak bisa padam meski berkali-kali disiram oleh kekecewaan. Kini, percikan itu berubah menjadi nyala. Sebuah semangat baru yang membara dalam dadamu, menyuarakan kebenaran yang tak bisa dibantah, bahwa kamu diciptakan bukan untuk terus mengulang luka, tetapi untuk menjadi versi tertinggi dari dirimu sendiri. Perhatikan sekelilingmu, mungkin kamu mulai merasakan perubahan kecil namun nyata. Sebuah relasi yang dulu dingin kini terasa hangat kembali. Sebuah jalan yang sebelumnya buntu kini terbuka setapak demi setapak. Atau mungkin yang berubah adalah dirimu sendiri, yang dulu mudah terseret keraguan, kini lebih tenang menatap hari esok. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa kamu telah sinkron dengan kekuatan yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Ada istilah yang menggambarkan proses ini. Kehancuran suci. Atau dalam narasi ini, kita menyebutnya meltdown. Sebuah peluruhan besar dari semua yang palsu, agar hanya yang sejati yang tersisa. Kamu telah mengalaminya. Dan meskipun proses itu menyakitkan, kini kamu bisa melihat bahwa itu adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang semesta. Karena kadang kita harus hancur dulu untuk benar-benar utuh. Bayangkan sebuah benih yang tersembunyi di dalam tanah gelap. Dalam diam, ia menerima tekanan dan kehampaan. Tapi di balik ketidaktahuan itu, ia sedang mempersiapkan sesuatu yang dahsyat, pertumbuhan. Dan ketika waktunya tiba, ia pecah, retak, menembus permukaan, lalu tumbuh ke arah cahaya. Kamu adalah benih itu. Dan retakanmu bukan kegagalan, itu adalah awal dari kebangkitan. Jangan heran jika ada hari di mana kamu merasa sangat tenang tanpa sebab. Atau ketika kamu tersenyum pada dirimu sendiri di depan cermin dan tidak tahu kenapa. Itu karena jiwamu sedang memberi sinyal. Kamu telah memulai perjalanan baru. Namun ingat, bayangan masa lalu akan mencoba menarikmu kembali. Mereka akan hadir dalam bentuk suara-suara kecil di kepala. Apa kamu yakin? Bagaimana jika gagal lagi? Tapi kini kamu tahu jawabannya. Kamu tidak harus menjawab mereka. Kamu hanya perlu terus melangkah. Karena dalam langkahmu, kamu sedang mengukir garis waktu baru yang tak lagi dibentuk oleh ketakutan, tapi oleh keberanian dan harapan. Dan yang paling indah, kamu tidak berjalan sendiri. Energi semesta, keajaiban tak terlihat, dan kekuatan ilahi berjalan bersamamu. Setiap langkahmu kini diiringi oleh irama harmoni yang memandu jiwa-jiwa terpilih untuk kembali mengingat siapa dirinya. Jadi, buang semua penyesalan yang sudah lama kamu simpan. Letakkan semua kenangan pahit itu di altar pembelajaran. Lalu ucapkan pada dirimu sendiri, aku bukan lagi milik masa lalu. Aku adalah pemilik masa depan. Karena kamu tidak hanya hidup lagi, kamu sedang bangkit menuju takdirmu yang sejati. Bagian 2. Melepaskan narasi lama. Bayangkan dirimu berjalan di sepanjang lorong waktu, dan di kanan kirimu berdiri pintu-pintu raksasa yang selama ini tertutup rapat.
Setiap pintu menyimpan sebuah cerita. Kisah-kisah lama yang pernah kamu percayai tentang siapa dirimu dan apa yang mungkin kamu capai dalam hidup ini. Beberapa di antaranya ditulis dengan tinta luka, ada yang penuh dengan jejak air mata, dan sebagian lainnya berbau kesepian, penolakan, atau kegagalan. Tapi hari ini, sesuatu dalam dirimu berubah. Ada suara dari dalam yang berkata, "Tidak lagi." Inilah momen yang jarang datang dua kali. Momen ketika kamu sadar bahwa kamu tidak harus terus menuruti narasi yang ditulis oleh trauma, oleh pendapat orang lain, atau oleh rasa bersalah yang belum sempat kamu sembuhkan. Momen ketika kamu akhirnya berdiri tegak dan berkata, "Aku tidak harus hidup dalam cerita ini lagi." Selama ini, kamu telah dikondisikan untuk percaya bahwa kamu terbatas, bahwa ada dinding tak terlihat yang tidak bisa kamu lewati, bahwa kamu harus puas dengan cukup, bahwa impianmu terlalu tinggi, bahwa kamu bukan siapa-siapa. Tapi semua itu bukan kebenaran. Itu adalah jebakan naratif yang disisipkan oleh ilusi. Suara-suara yang senang melihatmu kecil, diam, dan tidak melangkah. Narasi lama seringkali terdengar akrab karena sudah lama tinggal dalam pikiranmu. Mereka menyamar sebagai kenyataan, padahal mereka hanyalah pantulan dari luka yang belum sempat disembuhkan. Mereka berkata, "Kamu tidak cukup baik." Mereka berbisik bahwa kamu selalu gagal. Tapi lihatlah dirimu sekarang, masih berdiri, masih bernapas, dan lebih sadar dari sebelumnya. Itu adalah bukti bahwa kamu jauh lebih kuat dari cerita-cerita yang menahanmu. Proses ini, proses melepaskan narasi lama, bukan hal yang mudah. Ada saatnya kamu merasa bingung karena narasi itu sudah seperti rumah yang nyaman, meskipun menyakitkan. Tapi kamu tahu, rumah sejati tidak pernah menyakiti penghuninya. Jadi dengan segala keberanian yang mulai menyala dalam dadamu, kamu perlahan membuka satu persatu pintu lama itu dan memutuskan untuk tidak lagi memasukinya. Mungkin kamu dibesarkan dalam lingkungan yang meremehkan potensi dirimu. Mungkin kamu pernah dikhianati hingga kehilangan kepercayaan. Atau mungkin kamu yang dulu terlalu keras pada diri sendiri dan tidak pernah benar-benar memaafkan kesalahan masa lalu. Kini, semua itu tidak harus menjadi penentu kisah hidupmu. Melepaskan narasi lama bisa berarti memaafkan dirimu sendiri. Bisa berarti menjauh dari hubungan yang meracuni jiwamu. Bisa pula berarti mengambil langkah gila, seperti pindah kota, memulai dari awal, atau menutup lembaran lama meskipun belum ada jaminan di lembaran baru. Tapi ingatlah, keberanian sejati tidak memerlukan jaminan, hanya keyakinan. Tentu saja, ilusi tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba meyakinkanmu bahwa kamu sedang membuat kesalahan. Mereka akan berkata bahwa kamu akan menyesal. Tapi kamu tahu lebih dari siapapun. Penyesalan sejati bukan karena kita mencoba hal baru, tapi karena kita bertahan di tempat yang tidak lagi tumbuh. Ketika kamu mulai melangkah keluar dari narasi lama, kamu akan merasakan kelegaan yang aneh. Seperti udara segar yang masuk ke dalam paru-paru setelah terlalu lama terperangkap di ruangan pengap. Kamu akan mulai melihat dirimu dari sudut pandang baru, bukan sebagai korban, tapi sebagai pencipta cerita baru. Dan disinilah keajaiban mulai bekerja. Ketika kamu berkata, "Cukup," semesta merespon. Ketika kamu berhenti membawa luka lama ke hari ini, energi baru masuk
dengan lembut namun pasti. Saat kamu mulai menggantikan narasi, aku gagal, menjadi aku bertumbuh. Kamu membuka jalan bagi kehidupan yang sepenuhnya baru. Kamu bukan lagi aktor dalam drama lama yang ditulis oleh orang lain. Kamu adalah penulis baru. Dan pena itu sekarang ada di tanganmu. Jangan takut menulis ulang. Jangan ragu untuk mulai dari halaman kosong. Karena dalam setiap lembaran baru, selalu ada kemungkinan keajaiban yang belum pernah kamu bayangkan. Kamu tidak terikat pada masa lalu. Kamu hanya terikat pada keberanianmu hari ini. Dan keberanianmu kini sedang menyalakan peradaban baru dalam dirimu. Teruslah menulis kisah baru itu, karena dunia sedang menunggu bab selanjutnya dari perjalanan luar biasamu. Bagian 3. Mengambil kembali suaramu yang hilang. Pernahkah kamu merasa seolah-olah suaramu dikunci di dasar tenggorokanmu? Bukan karena kamu tidak punya hal penting untuk dikatakan, tapi karena kamu diajari untuk diam. Diajari bahwa lebih baik menyimpan impianmu sendiri daripada ditertawakan. Lebih baik menelan kekecewaanmu sendiri daripada dinilai berlebihan. Dan dari hari ke hari, kamu hidup seperti bayangan dari dirimu sendiri, penuh warna di dalam, tapi nyaris tak terdengar di luar. Namun kini, badai telah datang dan mengguncang segalanya. Kamu telah melewati kehancuran batin yang memaksa kamu melihat apa yang benar-benar tersisa ketika semua topeng dilepas. Dan dari puing-puing itu ada sesuatu yang mulai berdenyut. Sesuatu yang lama hilang. Suaramu. Suara itu bukan sekadar tentang kata-kata. Ia adalah cerminan dari jiwa yang tak lagi ingin ditahan oleh ketakutan. Ia adalah gema dari kejujuran yang sudah terlalu lama dikurung. Dan hari ini, suara itu mulai muncul kembali, tidak berteriak, tidak memohon, tapi teguh, lantang, penuh keyakinan. Mungkin kamu masih merasa gemetar saat pertama kali mencoba berbicara. Mungkin ada detik-detik ketika kamu ragu, apakah ada yang akan mendengar? Tapi percayalah, keberanian tidak selalu hadir dalam bentuk pekikan. Terkadang ia datang dalam bentuk bisikan pertama yang kamu izinkan keluar setelah sekian lama tertahan. Mengambil kembali suaramu adalah tindakan suci. Karena selama ini, ilusi telah menekanmu, membisikkan bahwa pendapatmu tidak penting, bahwa gagasanmu terlalu aneh, bahwa emosimu terlalu berlebihan. Tapi hari ini, kamu tahu, semua itu adalah strategi para penjaga kegelapan. Mereka yang takut pada cahaya keaslianmu. Setiap kata yang kamu ucapkan dalam kejujuran adalah pedang yang memotong kabut ilusi. Setiap kali kamu menyuarakan perasaanmu tanpa minta maaf atas keberadaanmu, kamu sedang memecah belenggu lama yang menutup kekuatan batinmu. Mungkin wujudnya sederhana, mengungkapkan ide yang selama ini kamu simpan, menulis sesuatu yang lahir dari hatimu, atau berkata jujur kepada orang yang selama ini tidak pernah kamu lawan. Mungkin kamu mulai membuat karya, menyanyi lagi, berbagi lewat video, menulis puisi, atau hanya sekadar berkata tidak saat hatimu benar-benar tidak setuju.
Dan itu bukan hal kecil. Itu adalah revolusi. Ingatlah bahwa kamu bukan hanya sedang bersuara untuk dirimu sendiri. Kamu juga sedang membuka jalan bagi jiwa-jiwa lain yang masih bisu karena takut. Suaramu adalah obor yang menyalako keberanian orang lain untuk mengikuti jejakmu. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang pura-pura baik-baik saja. Dunia butuh kamu dengan kebenaranmu, ketidaksempurnaanmu, dan keberanianmu untuk jujur. Akan ada suara-suara yang mencoba meragukanmu. Siapa kamu? Berani-beraninya berbicara. Tapi kamu tidak lagi tunduk pada mereka. Karena sekarang kamu tahu, keberanianmu bukan tentang menjadi keras, melainkan menjadi jujur. Suara yang lahir dari hati yang terbuka akan selalu menggetarkan dunia lebih dalam daripada pekikan kosong yang penuh ego. Dan jangan lupakan, dalam setiap langkahmu untuk bersuara, kamu tidak sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar yang menopangmu. Sebuah energi tak kasat mata yang terus berkata, akhirnya kamu mengizinkan dirimu sendiri untuk hidup. Suaramu adalah alat perubahan. Ia bukan hanya milikmu, tapi juga hadiah bagi dunia yang kehausan akan ketulusan. Maka jangan simpan lagi kebenaranmu. Jangan bungkam cahaya batinmu. Dunia sudah terlalu lama gelap tanpa nada unik darimu. Bahkan jika suaramu bergetar, biarkan ia tetap keluar. Bahkan jika matamu berkaca-kaca saat mengungkapkan kebenaranmu, biarkan itu terjadi. Karena dalam getaran itu ada keaslian. Dalam air mata itu ada kekuatan. Dalam suara itu ada kamu yang kembali pulang, bukan ke masa lalu, tapi ke panggilan sejati dalam dirimu. Kini, kamu bukan lagi bayangan. Kamu adalah gema. Dan gema itu sedang memanggil dunia untuk mendengar kisahmu yang sesungguhnya. Jadi bersuaralah dengan keberanian, dengan cinta, dan dengan seluruh kebenaranmu. Karena kamu layak untuk didengar, dan dunia layak untuk mendengar. Bagian 4. Ketika hati menuntun melewati logika. Ada hari-hari di mana kamu terbangun dengan detak jantung yang lebih cepat dari biasanya, seakan ada sesuatu yang mendesakmu untuk bergerak, namun kamu belum bisa menjelaskan kenapa. Wajahmu masih sama, langit di luar jendela masih seperti kemarin, tetapi ada sesuatu dalam dirimu yang tak lagi sama. Sesuatu telah bergeser. Dan itu bukan sekadar emosi sesaat. Itu adalah panggilan dari hati yang telah terlalu lama terkurung oleh logika. Selama ini kamu diajarkan untuk berpikir sebelum melangkah, untuk merancang masa depan dengan perhitungan yang matang, untuk meredam semua impuls karena dianggap terlalu berisiko. Kamu terbiasa membuat daftar pro dan kontra, menunggu waktu yang tepat, menunda keputusan karena takut akan kemungkinan yang belum tentu terjadi. Dan tanpa disadari, kamu menjadikan logika sebagai penjara emas, terlihat aman tapi membatasi cahaya jiwamu. Namun kini, badai batin yang kau alami telah membuka sesuatu yang lebih besar dari rencana-rencana logismu. Ada detik-detik di mana kamu mulai menyadari bahwa hidup yang hanya digerakkan oleh logika seringkali kering dari makna. Bahwa ada suara lain dalam dirimu, suara yang tidak meminta perhitungan, tetapi meminta kepercayaan. Suara yang berbicara dalam getaran hati,
dalam intuisi yang lembut, dalam dorongan untuk melangkah, bahkan ketika jalan di depan belum tampak jelas. Dan itulah saatnya. Saat di mana kamu mulai membiarkan hatimu memegang kemudi. Bukan untuk menolak logika, tapi untuk menyeimbangkannya. Karena dalam hidup tidak semua hal bisa dipecahkan dengan angka, rumus, atau penalaran. Ada keajaiban yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani mengikuti desir halus dalam dada mereka. Mungkin kamu tiba-tiba ingin menghubungi seseorang yang sudah lama tak kamu sapa tanpa alasan yang jelas. Atau kamu merasa terdorong untuk memulai sesuatu yang selalu kamu pikirkan, tapi tidak pernah kamu realisasikan. Sebuah karya, sebuah perubahan, sebuah lompatan besar. Dan meskipun pikiranmu berteriak, "Tunggu dulu, ini tidak rasional," hatimu berbisik, "Sekaranglah saatnya." Dan kamu mulai mengerti bahwa itulah arah baru. Arah yang tidak selalu bisa dijelaskan, tapi terasa benar. Karena ketika hati berbicara, ia berbicara dalam bahasa semesta, dalam kode-kode tak terlihat, yang membawa kamu menuju takdirmu yang sebenarnya. Tentu saja akan ada suara-suara yang mencoba menarikmu kembali. Mereka akan berkata, "Kamu bodoh, kamu terburu-buru, kamu akan gagal." Tapi dengarkan baik-baik. Suara-suara itu bukan kebenaran. Mereka adalah gema dari ketakutan lama yang tidak ingin kehilangan kendali. Dan kamu kini tidak lagi hidup untuk menyenangkan ketakutanmu. Kamu hidup untuk mengikuti cahaya dalam dirimu. Menuruti hati bukan berarti ceroboh. Justru sebaliknya, itu berarti percaya bahwa hidup ini bukan hanya tentang memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana, tetapi juga tentang membuka ruang bagi keajaiban. Karena keajaiban tidak datang pada mereka yang hanya berjalan di jalan aman. Ia datang pada mereka yang berani menapaki jalan asing dengan keyakinan yang dalam. Bayangkan ini, kamu sedang berjalan di jalur yang biasa, yang sudah kamu hafal dengan semua prediksi yang kamu yakini aman. Lalu tiba-tiba hatimu mengajakmu belok ke jalur yang belum pernah kamu lalui. Kamu ragu. Tapi ketika kamu mulai menapakkan kaki ke jalur itu, kamu menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari, rasa hidup yang sesungguhnya. Dan saat itulah kamu tahu, ini bukan kegilaan, ini adalah panggilan. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang diarahkan, kamu tidak sedang kehilangan kendali, kamu sedang belajar mempercayai bimbingan yang lebih tinggi. Hati tidak menuntunmu pada kehancuran. Hati yang sejati, yang terhubung dengan kebijaksanaan semesta, selalu menuntunmu ke tempat di mana jiwamu bisa tumbuh. Ke tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu yang paling utuh, paling berani, paling bahagia. Jadi, ketika kamu merasakan dorongan untuk bergerak ke arah yang tidak sepenuhnya kamu mengerti, jangan buru-buru menolaknya. Duduklah sejenak. Dengarkan, rasakan. Dan jika hatimu masih bergetar ke sana, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan untuk melangkah. Dan di sana, di balik langkah yang dituntun oleh hati, kamu akan menemukan dunia yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bukan karena kamu merencanakannya, tapi karena kamu cukup berani
untuk mempercayainya. Bagian 5. Cermin yang menampilkan dirimu yang baru. Akan datang sebuah hari di mana kamu berdiri di depan cermin, dan bukan sekadar melihat pantulan wajahmu, tetapi menyaksikan pantulan jiwa yang telah melewati badai dan memilih untuk tetap berdiri. Matamu masih sama, hidungmu masih sama, bahkan garis senyummu mungkin belum banyak berubah. Tapi sorot di dalamnya berbeda. Ada sesuatu yang menyala dari kedalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Karena kali ini, kamu tidak sedang melihat sisa-sisa dari versi dirimu yang lama. Kamu sedang menyaksikan kelahiran kembali dari dirimu yang sejati. Sebelum titik ini, kamu mungkin pernah merasa seperti bayangan dari harapan yang gagal. Kamu pernah percaya bahwa yang kamu lihat di cermin hanyalah seseorang yang dibentuk oleh luka, oleh penolakan, oleh pilihan-pilihan yang tidak selalu benar. Kamu menilai dirimu dari semua yang telah hilang, dari semua kesempatan yang terlewat, dari semua luka yang belum sembuh. Dan karena itu, setiap pantulan terasa asing, bahkan menyakitkan. Tapi tidak hari ini. Hari ini kamu menatap pantulan itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kamu tersenyum, bukan untuk meyakinkan dunia bahwa kamu baik-baik saja, tapi karena kamu sungguh-sungguh baik-baik saja di dalam. Proses kehancuran batin yang kamu alami, meltdown itu, telah mengupas seluruh lapisan tipuan dan kepalsuan yang selama ini membebanimu. Dan meskipun menyakitkan, kamu tahu sekarang, itu semua perlu terjadi. Karena hanya dengan cara itu, kamu bisa sampai pada inti dari siapa kamu sebenarnya. Kini pundakmu tidak lagi menanggung rasa bersalah yang lama. Bahumu tidak lagi dibebani oleh ekspektasi yang bukan milikmu. Dan caramu berjalan tidak lagi gemetar oleh keraguan. Kamu mulai melangkah dengan kesadaran penuh bahwa kamu adalah jiwa yang dipilih untuk melampaui, untuk membuktikan bahwa bahkan dari reruntuhan, sesuatu yang agung bisa bangkit. Sinergi, kekuatan harmoni antara dirimu dan energi semesta telah menulis ulang naskah dalam dirimu. Sekarang kamu tidak lagi melihat kelemahan, kamu melihat potensi. Kamu tidak lagi mendengar suara hinaan dalam kepalamu. Kamu mendengar suara keberanian yang berkata, "Lihat betapa jauh kamu telah melangkah." Dan cermin itu, kini ia bukan lagi hakim yang menyodorkan daftar kesalahan. Ia adalah saksi bisu dari seseorang yang telah memilih untuk tidak menyerah. Seseorang yang memilih untuk tidak lagi bersembunyi apa. Seseorang yang memilih untuk hidup secara penuh. Mungkin orang lain akan melihatmu dan berkata, "Kamu kelihatan berbeda." Tapi mereka tidak bisa menjelaskan apa yang berubah. Padahal perubahan itu bukan terletak pada penampilan luar. Perubahan itu hidup dalam caramu memandang dunia, dalam caramu memandang dirimu sendiri. Dan itu, sahabatku, adalah perubahan yang paling nyata, perubahan dari dalam. Akan ada yang merasa canggung dengan transformasimu. Ada yang merasa tidak nyaman, karena kamu tidak lagi bisa mereka kendalikan seperti dulu. Mereka mungkin mengingatkanmu pada versi lamamu, mencoba menyeretmu kembali ke narasi usang. Tapi kamu
sudah tahu jawabannya. Kamu tidak akan kembali ke sana. Bukan karena kamu membenci masa lalumu, tetapi karena kamu sudah tidak tinggal di dalamnya lagi. Kamu kini tinggal di wilayah baru, wilayah kesadaran. Wilayah di mana kamu mengenal dirimu sendiri, bukan dari apa kata orang, bukan dari masa lalu, bukan dari trauma, tapi dari cahaya yang kamu rasakan sendiri dalam jiwamu. Dan cahaya itu terus tumbuh karena kamu memberinya izin untuk bersinar. Cermin itu kini menjadi temanmu. Setiap pagi saat kamu menatapnya, kamu bisa berkata, "Aku mengenalmu. Aku menghargaimu. Aku mencintaimu." Dan kata-kata itu bukan lagi sekadar afirmasi. Mereka adalah kebenaran. Karena apa yang kamu lihat sekarang adalah kamu yang telah pulang. Kamu yang telah kembali ke pusat keberadaanmu. Kamu yang tidak lagi mendefinisikan diri berdasarkan luka, tapi berdasarkan kekuatan yang lahir dari luka itu. Jadi tataplah cermin itu, tarik napas panjang, dan bisikan pada bayanganmu, "Aku bangga padamu." Karena tidak ada yang lebih layak mendapatkan penghargaan daripada dirimu yang tidak pernah berhenti mencoba, meski dunia pernah membuatmu merasa kecil. Dan sekarang, kamu berdiri sebagai bukti hidup bahwa dari kehancuran selalu ada kebangkitan. Dan dari pantulan yang dulu kamu hindari, kini kamu melihat keajaiban itu ternyata adalah kamu. Bagian 6. Memanggil angin baru dan melangkah ke cakrawala baru. Suatu pagi, kamu akan terbangun dan merasakan udara yang berbeda. Seperti ada angin segar yang datang membawa pesan, bukan dari dunia luar, tapi dari takdirmu sendiri. Ia menyusup melalui celah-celah kesadaran, membawa aroma kemungkinan yang belum pernah kamu hirup sebelumnya. Bukan angin biasa. Ini adalah angin perubahan, angin pembaruan, angin yang hanya muncul saat seseorang telah cukup berani untuk meninggalkan garis waktu lama dan berdiri di ambang sesuatu yang sepenuhnya baru. Kamu tahu, angin ini tidak datang sembarangan. Ia datang sebagai jawaban. Jawaban dari seluruh doa yang pernah kamu bisik ke dalam sepi. Jawaban dari setiap air mata yang kamu sembunyikan dalam bantal. Jawaban dari setiap keputusan sulit yang kamu ambil ketika dunia tidak memahami pilihanmu. Dan kini, semesta membalas keberanianmu dengan gerakan yang nyaris mistis. Jalan mulai terbuka. Pintu-pintu yang selama ini tertutup perlahan berderit lebar, dan jalan-jalan baru terbentang tanpa kamu harus memaksanya. Mungkin bentuknya berbeda-beda untuk setiap orang. Bagi sebagian orang, angin baru itu datang dalam bentuk kesempatan, pekerjaan yang tak pernah kamu duga, relasi yang terasa seperti rumah, atau ide besar yang tiba-tiba saja hidup dalam benakmu. Bagi yang lain, angin itu datang dalam bentuk kedamaian yang dalam, sebuah perasaan bahwa kamu tidak perlu lagi berlari, tidak perlu lagi membuktikan apapun, karena kamu sudah cukup, sudah utuh, sudah siap. Namun satu hal yang pasti, angin ini membawa tanda bahwa kamu telah memasuki wilayah baru dalam hidupmu. Wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh mereka
yang masih bergantung pada luka lama. Wilayah yang hanya bisa ditinggali oleh mereka yang telah membiarkan dirinya dihancurkan oleh kebenaran, lalu dibangun ulang oleh harapan. Dan inilah peringatan yang perlu kamu simpan di dada. Ketika angin baru mulai bertiup, ilusi lama akan mencoba bertahan. Mereka akan muncul lagi dengan wajah yang lebih halus, suara yang lebih persuasif. Mereka akan berkata bahwa kamu terlalu cepat berubah, terlalu percaya diri, terlalu berharap, tapi kamu sekarang tahu cara menjawabnya. Kamu tidak lagi bernegosiasi dengan keraguan. Kamu tidak lagi berdialog dengan ketakutan. Kamu hanya berkata, "Aku tidak tinggal di sana lagi." Kamu telah keluar dari zona lama yang membekukan jiwamu. Kamu telah menyaksikan bagaimana badai mengubahmu. Dan kini kamu cukup kuat untuk menari dalam hembusan angin segar, bahkan ketika langkahmu masih gemetar. Angin ini juga membawa tanggung jawab, karena dengan harapan yang baru, datanglah tuntutan untuk menjaga apa yang telah kamu bangun. Mungkin kamu harus menata ulang waktumu, menyaring ulang relasimu, atau meninggalkan lingkungan yang sudah tidak sejalan dengan pertumbuhanmu. Itu bukan kejam. Itu dewasa. Karena cinta sejati dimulai ketika kamu bisa berkata, "Aku berhak bertumbuh dan aku berhak menjauh dari apapun yang menghalangi cahaya dalam diriku." Dan yang paling indah, angin baru ini tidak hanya membangkitkan harapan di masa depan. Ia juga menghidupkan hal-hal yang nyaris kamu kubur. Mungkin ada impian lama yang pernah kamu tinggalkan karena kecewa. Mungkin ada hubungan yang dulu retak, kini sembuh secara ajaib. Mungkin ada bagian dalam dirimu yang dulu mati rasa, kini kembali berdenyut dengan semangat. Angin baru ini adalah saksi bahwa tidak ada yang benar-benar hilang ketika kamu memilih untuk hidup secara penuh. Jadi, berdirilah. Bukalah jendela jiwamu selebar mungkin. Biarkan angin itu masuk, menyentuh setiap sudut yang selama ini kamu jaga rapat-rapat. Biarkan ia membawa pesan dari masa depanmu, bahwa kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, lebih bermakna. Dan jika kamu merasa gentar, ingatlah, kamu tidak sendiri. Seluruh semesta mendukungmu. Energi tak kasat mata telah bergerak untuk mengatur setiap langkahmu. Kamu telah menyambut meltdown, bukan sebagai akhir, tapi sebagai pintu awal. Dan kini, kamu sedang melangkah menuju cakrawala baru, dengan mata yang penuh cahaya, dada yang lapang, dan langkah yang tak tergoyahkan. Inilah waktumu, inilah anginmu, dan inilah hidup yang selama ini kamu cari, menunggu untuk kamu peluk tanpa sisa. Maka berjalanlah dengan kepala tegak, dengan senyum di wajahmu, dan dengan keberanian di dadamu. Karena kamu tidak hanya sedang melangkah ke depan, kamu sedang terbang. Penutup. Inilah saatmu melangkah dengan penuh keyakinan. Kini segalanya telah terungkap. Dari kehancuran yang kamu alami hingga kelahiran kembali yang kamu rasakan. Dari suara yang kembali menguat, hati yang mulai memimpin, hingga cermin yang tak lagi memantulkan keraguan, melainkan cahaya sejati dari dalam dirimu. Kamu telah melewati lorong panjang yang penuh dengan pertanyaan. Namun kini, jawaban itu
telah menyatu dalam langkahmu. Kamu telah keluar dari garis waktu lama. Kamu telah meninggalkan narasi yang tidak lagi mencerminkan potensimu. Kamu telah mematahkan rantai yang selama ini menahanmu untuk sekadar bertahan dan mulai bergerak menuju kehidupan yang benar-benar hidup. Sekarang bukan lagi tentang apakah kamu layak, tapi tentang apakah kamu siap. Dan jelas sekali, kamu sudah sangat siap. Tak ada lagi alasan untuk menoleh ke belakang. Tak ada lagi ruang untuk menampung keraguan lama. Di depanmu terbentang hamparan kemungkinan yang luas. Sebuah cakrawala yang menunggu untuk kamu tapaki. Bukan dengan langkah penuh takut, tapi dengan langkah yang berakar pada kesadaran bahwa kamu adalah pribadi yang telah melewati badai dan tetap memilih untuk bersinar. Jangan pernah lupa, kamu adalah jawaban dari doamu sendiri. Kamu adalah bukti nyata bahwa kehancuran bukan akhir, tapi pintu masuk menuju kekuatan sejati. Kamu adalah cahaya yang selama ini kamu cari. Dan sekarang, kamu telah menjadi terang bagi dirimu sendiri dan bagi dunia di sekitarmu. Maka ambillah satu napas dalam-dalam. Tarik seluruh energi baru ke dalam dadamu. Dan katakan dalam hati, aku siap, aku layak, aku terlahir kembali. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, kirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu menerima semuanya dengan sepenuh hati. Tekan like sekarang juga. Klik subscribe untuk terus menyalakan cahaya dalam dirimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak terlewat satupun panggilan jiwa berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai simbol bahwa kamu benar-benar telah keluar dari garis waktu lama dan siap menerima kehidupan barumu dengan tangan terbuka. Ingat, ini bukan akhir. Ini adalah permulaan suci dari takdirmu yang tak terhentikan. Dan dunia sedang menunggumu untuk berdiri sepenuhnya sebagai dirimu yang paling terang.